Sudah bersama kita Padre Fidelis Mendrova, OFM Kapusin, Ko-Direktur Spiritual kita. Dan kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini topik yang sangat menarik, yaitu Ekaristi, landasan kehidupan rohani kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Padre Fidelis, dan nanti kita akan bisa berbagi, bertanya, mau memberikan masukan, silahkan ya, nanti setelah pembelajaran. Mari kita sambut Padre Fidelis. Selamat malam Padre Fidelis. Malam ini kita akan masuk dalam pembelajaran dengan tema yang amat penting dan menjadi sentral dalam iman kita, yakni Ekaristi, landasan hidup rohani kita. Amat singkat nanti penjelasan malam ini, tetapi amat syarat makna untuk kita. Maka sebelum kita masuk dalam pembelajaran lebih dalam, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci. Silakan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, makasih. Baik, mari kita lihat sejenak komentar biblis dari ayat-ayat yang sangat penting ini. Yang pertama, kita melihat Yesus adalah roti hidup sejati. Jadi Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Mengapa Yesus mengatakan ini? Bahwa dia adalah roti hidup, karena yang dia berikan itu adalah dagingnya yang akan diberikan untuk hidup dunia. Itu ayat 51. Dan ini bukan roti biasa, tetapi dirinya sendiri yang merupakan makanan rohani untuk kehidupan kekal. Jadi itulah disebut roti hidup. Lalu dia katakan, tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, yakni barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Itu ayat 54. Ini adalah penggenapan janji tersebut dalam sakramen Ekaristi, di mana umat menerima Kristus secara nyata. Transubstansi
transubstansiasi. Jadi berubah, ya. Jadi menjadi nyata yang kita terima itu. Kemudian penekanan pada kesatuan dan kehadiran. Jadi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam mereka. Itu ayat 56. Ini menunjukkan persatuan intim antara orang beriman dengan Kristus, di mana kasih dan rahmat-Nya mengalir ke dalam diri mereka. Jadi ini komentar biblis yang berikut. Kita melihat lagi selanjutnya, supaya kita tidak ragu apa makna dari ayat-ayat yang disampaikan itu. Ayat berikut, transformasi spiritual. Jadi yang berikut ada perubahan secara spiritual. Memakan roti ini berarti menerima transformasi untuk hidup dengan kasih Kristus, mengalahkan keegoisan dan berkomitmen pada keadilan, pengampunan, serta pengorbanan diri bagi dunia seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Ini makna spiritual, memakan roti. Ya, nanti kita lihat selanjutnya makna yang lebih dalam lagi. Maka selain itu, dalam teks ini ada jawaban atas keraguan. Ayat-ayat ini menanggapi keraguan para pendengar dan para murid-muridnya. Karena kita ingat ada para murid dulu ada 70 orang. Tapi ketika mendengar kata-kata keras ini, mereka meninggalkan. Karena mereka katakan bagaimana kita ini kanibal, memakan dagingnya sendiri. Nah, itu ada keraguan, ya. Maka ayat ini menanggapi keraguan para pendengar dan murid-muridnya, ayat 52 dan 60, tentang bagaimana mungkin makan daging dan minum darahnya. Menegaskan bahwa ini adalah kebenaran spiritual mendalam yang hanya bisa difahami melalui iman dalam Ekaristi, bukan kanibalisme fisik. Jadi itu jawaban Yesus. Kemudian Ekaristi sebagai partisipasi dalam kurban penebusan, ya. Jadi partisipasi dalam Ekaristi adalah bentuk nyata ikut serta dalam kurban penebusan Kristus yang menyelamatkan dunia, memberikan kekuatan untuk hidup dalam rahmat-Nya, bukan sekadar perbuatan ritualistik. Nah, jadi ini menarik. Yang terakhir ini, Yesus mau mengatakan bahwa kita pun yang ikut dalam perayaan Ekaristi ikut berkurban. Nanti kita dengarkan pengalaman Padre Pio sendiri. Jadi bukan hanya Yesus yang merubahkan dirinya di altar, tapi kita juga turut berkurban. Maka dikatakan kurban misa. Ya, pengorbanan. Jadi bukan hanya dari pihak Yesus, dari kita pun yang ikut serta, kita ikut berkurban. Nah, nanti di mana? Nanti kita akan lihat bagaimana Padre Pio mengalami itu secara total. Nah, saudara-saudariku, inilah komentar singkat mengenai ayat-ayat yang kita dengarkan yang sangat syarat makna. Ya, mungkin bagi banyak orang juga masih belum memahami dengan terang benderang, tetapi kita sesudah mengalami Ekaristi itu bagaimana maknanya, tidak meragukan lagi untuk kita. Malam ini kita hanya memperdalam saja pemahaman kita tentang Ekaristi. Nah, ini mari kita lihat apa yang dialami oleh Padre Pio tentang Ekaristi dan juga kata-kata apa yang meneguhkan dia. Dan itu juga dibagikannya kepada orang lain. Terutama dalam surat Padre Pio kepada Giuseppina Morghera. Apa yang dia katakan? Pertama, Yesus mengingat janji manis yang telah dibuatnya beberapa saat sebelumnya dengan kata-kata yang lembut. Janganlah gelisah dan jangan takut, karena aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, melainkan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Juga itu dia katakan pada Matius 28 ya, ayat 20, 21.
Dia katakan tidak akan meninggalkan kita. Di mana buktinya bahwa dia tidak meninggalkan? Ialah selalu hadir dalam perayaan Ekaristi. Ingat itu. Jadi ini makna yang dialami oleh Padre Pio. Janji manis dengan lembut yang dikatakan oleh Yesus. Jangan gelisah dan jangan takut. Karena aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Melainkan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka kalau kita merayakan Ekaristi setiap hari, itulah penyertaan Yesus yang real, nyata. Jadi ini bukan main-main. Jadi kata-kata manis Yesus ini bukan main-main. Jadi jangan takut dan jangan gelisah hati. Ya, ini kita pegang. Dan itu Padre Pio mengepegang itu. Nah, yang berikut, dan itu tidak asing bagi kita kata-kata ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita hadir dalam perayaan Ekaristi, ya, kita mengalami kelegaan. Karena ada makanan rohani yang meringankan beban kita, yang memberi kepada kita kesejukan, yang memberi kita ketahanan. Dan itulah makanan rohani. Jadi bukan lagi mana di padang gurun yang dimakan oleh nenek moyang, yang diberi, yang Musa minta kepada Tuhan, bukan. Ini Yesus sendiri yang turun dari surga memberi makanan rohani kepada kita. Dan itu yang melegakan kita. Dan ingat, mengapa Padre Pio bisa bertahan dalam penderitaan yang dialami? Karena ini yang memberi kelegaan kepadanya. Yang berikut, Yesus mewariskan kepenuhan imamat kepada para rasul yang akan dianugerahkan melalui tabisan suci kepada semua pengikut mereka sampai akhir zaman. Maka dia katakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka ini tidak sembarangan. Kepada siapa diberi delegasi ini untuk melakukan ini? Ya, kepada para rasul dan para pengganti-penggantinya. Itulah para imam. Maka dalam gereja Katolik itu, institusi imamat itu amat sangat penting. Ya, maka Bapak Ibu, marilah doakan para imam. Karena inilah yang menjaga untuk tetap hadir. Ekaristi itu hadir dalam diri para imam. Maka imam itu disebut alter Kristus. Nah, itu yang menjadi menjaga. Maka harus dijaga, didoakan para imam ini agar betul-betul juga terus meneruskan sampai akhir zaman apa yang telah dikatakan oleh Yesus itu. Maka dia katakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya. Maka ini Padre Pio sampai akhir hidupnya tidak sakit dia pun, ya, sakit, demam tinggi, dia selalu merayakan Ekaristi. Ya, itu. Ini jadi penting sekali. Maka memastikan ini secara umum universalitas karunia ini di semua tempat dan di sepanjang masa. Jadi tidak hanya di Roma, tidak hanya di Yerusalem, tapi di semua tempat sepanjang masa. Ya, ini. Jadi ini kita pahami supaya jangan kita terlepas dari ikatan ini. Maka kita di mana-mana perayaan Ekaristi tetap sama, ritusnya sama, bahasanya yang berbeda. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita menjaga keluhuran imamat para uskup dan para imam kita. Ya. Dalam liturgi Ekaristi, Kristus hadir secara nyata, ya, sebagai puncak pemenuhan akan karya keselamatan Allah. Jadi selalu turun dari surga dan hadir dalam perayaan Ekaristi. Bahkan itu yang sudah dikonsekrir itu di tabernakel, dia selalu hadir. Dan juga dalam sakramen Maha Kudus ketika kita ada adorasi.
Jadi ini kita harus pahami bersama, ini bukan ilusi, bukan hanya simbol, tapi ini real, nyata. Ya, sehingga perayaan, makanya gereja kita Katolik itu pusatnya itu Ekaristi, dan itu namanya itu altar. Ya, bukan mimbar. Bukan berarti mimbar tidak perlu-perlu. Mimbar sabda Allah yang kita dengarkan itu penting, tapi membawa kita kepada puncak, yaitu Ekaristi. Ya, jadi itu bedanya kita dengan saudara kita yang lain. Mereka puncaknya adalah mimbar, pusatnya mimbar. Kita bukan itu. Ini altar. Dan di altar ini Yesus melakukan 3 hal. Dia sebagai imam, kurban, dan altar. Ya, jadi sabda, liturgi sabda membawa kita kepada liturgi Ekaristi. Jadi ada 2 hal, tapi itu tak bisa dipisahkan. Ya, bukan berarti sabda Allah tidak penting, tapi itu membawa kita ke sini, ke real. Ya, kita sudah mendengar suaranya, lalu kita langsung kepada kenyataannya, menerima lagi, dia beri tubuh dan darahnya kepada kita. Ya, Paus Pius ke-12 beliau mengatakan Ekaristi sebagai puncak liturgi dan ibadah gereja. Jadi sekali lagi, Ekaristi sebagai puncak liturgi dan ibadah gereja. Dan ini penegasan bahwa misa kudus menghadirkan kembali kurban Kristus secara nyata dan adalah doa sempurna gereja, sekaligus mempertegas dogma bahwa kehadiran Kristus dalam Ekaristi, ia adalah Immanuel sejati yang sama saat menderita, hadir di altar, dan bertakhta di surga. Jadi ini dogma. Jadi Ekaristi sebagai puncak liturgi dan ibadah gereja. Jadi inilah puncaknya. Ya. Jadi kita harus memahami ini dengan penting. Ajaran juga ini dogma gereja yang sudah diteguhkan. Dan ini tidak boleh diganggu-gugat. Walaupun sudah ditegaskan begini, tapi amat sangat tergantung dari ya iman kita. Ya. Karena jangan ingin dianggap sebagai rutinitas. Maka amat disayangkan ya bahwa Ekaristi ya dikalahkan oleh devosi. Itu tidak boleh. Ya. Sekarang ini sudah dimaklumi oleh umat kita, tapi mungkin masih ada yang belum. Mengapa? Karena seringkali lebih penting doa rosario ya di depan Bunda Maria daripada perayaan Ekaristi. Orang lagi Ekaristi di dalam, ada juga yang di depan Bua Maria sambil doa rosario. Ya. Tidak boleh sebenarnya. Karena ini puncak. Lebih baik sebelum Ekaristi lakukan, atau nanti sesudah Ekaristi, pergilah ke Gua Maria. Itu dia. Karena ini kesadaran untuk itu bahwa Ekaristi adalah puncak liturgi gereja kita, puncak ibadah kita. Ya, tidak boleh dinomorduakan. Pada zaman ini, akhir-akhir ini baru dikanonisasi, ya, Carlo Acutis. Saya puji Tuhan kemarin juga mengunjungi tempat dia. Jenazahnya begitu segar, dan itu tampan luar biasa. Begitu tampan, dan dia juga banyak bakatnya, ia pemain sepak bola. Tetapi hidupnya walaupun umurnya masih muda, puncaknya ketika dia meninggal 15 tahun, dia membawa luar biasa pembaharuan dalam gereja dan juga dalam lingkungannya. Dan dia mengatakan, dan ini amat luar biasa, Ekaristi adalah jangkar hidupnya. Coba bayangkan Bapak, itu jangkar itu kalau tidak ada dalam kapal, maka akan terombang-ambing terus. Ya, kecuali kalau berlayar. Tapi ini kalau dia berhenti, ya akan dibawa arus. Tapi ketika ada jangkar itu ditertancap, ya tenang. Dan itu yang dirasakan oleh
Carlo, jangkar hidupnya. Dan dia mengatakan Ekaristi jalan tol menuju surga yang bebas biaya. Coba itu. Kalau Pius ke-12 juga mengatakan bahwa Ekaristi adalah jalan aman dan pintas menuju surga. Carlo mengatakan jalan tol menuju surga tanpa biaya. Dan dia katakan kasih kepada Tuhan dan sesama menentukan gaya hidupnya. Karena pada akhirnya kasihlah yang membuat hidup kita hidup indah. Dan itu dia praktikkan dalam hidupnya. Dalam usia seperti itu dia bergerak terus dan dalam keahliannya dalam komputer, dalam IT, dia mengumpulkan mujizat-mujizat Ekaristi. Dan bukan hanya omong kosong, dia lakukan setiap hari dia ikut perayaan Ekaristi. Dan banyak mujizat saat ini dia melalui dia terjadi. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, berdevosilah kepada Carlo Acutis. Inilah anak muda yang mungkin pada masa ini anak-anak muda seperti ini mungkin masih sulit ya bisa masuk ke kedalaman seperti ini. Yang anak muda sekarang lebih suka mungkin main game dan sebagainya. Dia tidak. Ya. Maka memang Paus mengarahkan anak-anak muda sekarang untuk belajar dari Acutis. Maka secepat juga itu dikanonisasi. Dan ini bukan bukan biarawan-biarawati. Bukan pastor, ini awam. Masih muda. Dan itu mau mengatakan untuk mencapai kekudusan itu tidak monopoli kaum biarawan-biarawati, monopoli kaum imam, tidak. Siapapun dari kita. Ya, bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga bisa. Siapapun. Dengan cara hidup kita masing-masing, kita bisa menjadi kudus. Di mana jalannya? Dibuktikan oleh Acutis. Rajin perayaan Ekaristi. Karena inilah bekal perjalanan rohani kita. Ya. Maka kalau ada waktu diusahakan dalam hukum gereja, dalam maba gereja ya hari Minggu lah. Ya, tapi kalau ada kesempatan jangan dilewatkan momen seperti ini. Perayaan Ekaristi. Kami di sini, walaupun tidak ada umat, kami Ekaristi sendiri kan. Tidak terlewatkan. Adorasi adalah penyembahan sakramen Maha Kudus. Ada banyak ya orang mengalami ketenangan ketika duduk berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus. Dan ini banyak umat kita amat sangat terpuji. Di paroki-paroki ya ada tempat khusus untuk sakramen Maha Kudus dan begitu banyak ya yang rajin untuk datang ke situ. Duduk tenang mendengarkan, memandang, berkontemplasi dengan Sang Guru sejati yang hadir, yang dengan penuh kerendahan hati selalu hadir di situ dalam rupa roti itu. Ini. Jadi kita gunakanlah kesempatan di mana paroki ada tempat-tempat seperti ini, ada tabernakel, duduklah dengan tenang di hadapan Tuhan. Dan pasti ada banyak mujizat yang kita dapat. Bukan pertama-tama kita mendapat mujizat saya disembuhkan, tidak. Jangan selalu itu berharap. Tapi tujuan utama saya mau tenang, berjumpa dengan Yesus. Memandangnya saja, saya sudah tenang. Ya. Jadi jangan hanya dengan motivasi mau disembuhkan, mau lewat dari masalah, dari beban.
boleh, tetapi kalau itu hanya tujuannya, nanti kalau tidak tercapai, ya maka kita kecewa. Ya, tidak. Hadir. Ya, itu. Ada yang juga membuka, ada di beberapa, tahu saya di Indonesia apakah di Surabaya ada, tapi di luar negeri ada yang 24 jam. Ya, ada 24 jam ditak-takan. Ada juga di Suster di Klaris itu ada terbuka juga itu 24 jam. Ya. Ini yang amat mendalam, dan ini pengalaman Padre Pio. Misa Padre Pio. Mereka yang pergi ke San Giovanni Rotondo untuk menghadiri misanya, meminta nasihat darinya, atau pergi ke pengakuan dosa. Ini dapat melihat gambaran hidup Kristus yang menderita dan bangkit dalam dirinya. Ya, jadi ini dalam diri Padre Pio. Jadi coba bayangkan, karena begitu dihayatinya Ekaristi dan tidak pernah tempo, ya setiap hari sakit pun, ya maka ada cahaya. Jadi cahaya kebangkitan bersinar di wajah Padre Pio. Tubuhnya terluka oleh stigmata, dan hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara kematian dan kebangkitan. Jadi coba bayangkan, masih hidup di Padre Pio, dia sudah merasakan kematian. Ya, apa itu? Derita stigmata yang dialaminya, yang diterima dari Sang Guru Kristus. Ya, jadi itu dipadukan itu. Jadi menjadi ciri khas misteri Paskah. Jadi dalam diri Padre Pio itu kedua hal itu, penderitaan dan kebangkitan Paskah. Ya, inilah misteri luar biasa, dan ini menjadi mistis yang seringkali kita kurang fahami dari kemanusiaan kita, tetapi itu dialami oleh Padre Pio. Jadi itu yang saya katakan tadi dari awal, bahwa kita berkurban, jadi difahami dengan baik. Kurban misa, jadi bukan Yesus hanya mengorbankan diri, kita juga ikut serta mengorbankan diri. Maka kita untuk mengikuti misa itu bukan kita senang karena ada khotbahnya hebat dan bukan. Bukan, itu hanya tambahan. Tapi intinya ialah kita mengalami kesatuan, ya, dalam penderitaan kita yang kita alami, bersatu dengan Kristus. Salib sekaligus kebangkitan. Itu menarik, dan ini sih misterinya. Itu dia. Dan itu dialami Padre Pio. Makanya begitu banyak orang semasa dia hidup dan sampai saat ini, orang berduyun-duyun. Karena memang dia alami itu bersama Kristus, ya. Jadi misteri ini, ya, yang dialami oleh Padre Pio dalam misteri Paskah, maka bagi Santo dari Pietrelcina ini, partisipasinya dalam sengsara Yesus sangat intens. Dan karunia-karunia istimewa yang diberikan kepadanya dan penderitaan batinia serta mistis yang menyertainya memungkinkan dia untuk mengalami penderitaan Tuhan secara mendalam dan terus-menerus dengan kesadaran bahwa Kalvari adalah puncak para kudus. Maka jangan bertanya, Tuhan mengapa saya menderita terus? Tidak ada kata Padre Pio itu. Ketika dia menerima stigmata, dia tidak pernah mengapa. Justru dia minta itu supaya menyatu dengan penderitaan Kristus. Padahal kita menghindar dari penderitaan. Itulah kemanusiaan kita, kadang-kadang kita menghindar dari penderitaan. Ya itu. Tapi Padre Pio justru itulah dia menemukan kesatuan itu. Ya. Penderitaan dan kebangkitan. Jadi memang agak sulit menemukan, ya kita menemukan orang yang bangkit dari penderitaan. Dan kalau orang sudah bangkit dari penderitaan, itulah kata Padre Pio, puncak Kalvari.
Nah, bagaimana secara manusiawi susah. Tapi dikatakan tadi, itulah rahasia yang dialami terus-menerus. Jadi intens. Jadi sengsara Yesus yang dialami oleh Padre Pio intens. Terus-menerus. Jadi coba bayangkan stigmata itu berapa? 50 tahun. Dan sesudah dia mau mati, hilang kan? Hilang itu. Itu dia. Dan itulah misteri yang sangat dalam yang dibuktikan oleh Padre Pio. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang mau kita gali sebenarnya. Penting sekali pengalaman iman Padre Pio ini. Bagaimana kita juga masuk dalam kedalaman ini. Mampukah kita ya bangkit dari penderitaan? Bukan bersungut-sungut, bukan menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, tapi bangkit, menyatukan itu, lalu kita bangkit. Dan kebangkitan itu itulah Paskah. Itu dia. Jadi tidak meraung-raung, tidak sedih, tidak putus asa, tapi justru bangkit. Dan Yesus sudah mengalami dalam penderitaan, dia jatuh berapa kali? 3 kali jatuh juga. Tapi dia bangkit. Ya. Jadi itulah kita juga. Padre Pio juga mengalami, dia bangkit, dia diserang di mana-mana. Tapi dia bangkit, dia melawan itu. Dan itu senjatanya itu tidak tadi, termasuk rosario itu senjatanya. Tapi senjata ampuh itu ialah Ekaristi. Dan ini yang membuat hidupnya sampai akhir dia menang. Dan ini menarik sekali apa yang dikatakan. Kesadaran bahwa Kalvari adalah puncak para kudus. Maksud kita ingat, di Kalvari itu, di atas salib, ada 2 penjahat kan. Penjahat yang satu menyalahkan Yesus, mencoba Yesus. Kalau kamu betul-betul Mesias, ya, selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi apa yang satu lagi, penjahat yang satu, dia katakan, Guru, Yesus, ya, kami ini dan orang berdosa. Tapi kalau engkau meraja, ingatlah aku. Apa jawab Yesus? Hari ini engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Jadi di puncak Kalvari itu, ya, Yesus sudah menyatakan, engkau bersama aku di dalam Firdaus. Jadi ini amat sangat menarik. Dan inilah rahasia yang terungkap dari pengalaman iman Padre Pio. Terakhir, kita akan tutup permenungan ini dengan doa. Doa kepada Santo Pio. Padre Pio yang mulia, hamba yang rendah hati dan setia dari anak domba, engkau mengikutinya ke kayu salib, menyerahkan dirimu sebagai kurban untuk dosa-dosa kami, bersatu dengannya dan dipenuhi dengan kasih-Nya. Engkau membawa kabar gembira tentang kebangkitannya kepada orang miskin dan sakit. Memperlihatkan wajah belas kasihan Allah Bapa, wahai pria yang tak kenal lelah dalam doa dan sahabat Allah. Berkatilah semua yang bekerja dan mendukung rumah untuk meringankan penderitaanmu. Dan dari surga kuatkanlah semua kelompok doa agar mereka menjadi cahaya dunia yang penuh penderitaan ini, menyebarkan harum kasih sayangmu kemana-mana, oh Santo Surga.
perolehlah bagi kami dari Yang Maha Tinggi kesehatan tubuh dan jiwa, kedamaian dalam keluarga kami, dan kesetiaan pada kehidupan Kristiani kami, sehingga kami layak untuk masuk ke tanah air yang terberkati bersamamu. Amin. Baik, terima kasih Pak atas doa, dan kepada kita semua, inilah pelajaran kita mengenai Ekaristi malam ini, dan sebagai pesan terakhir bahwa buah dari Ekaristi tidak tinggal di dalam gereja, tapi buahnya kita bawa. Ketika Yesus membagi-bagi dirinya kepada kita, kita juga melakukan itu. Ketika menerima Yesus, kita juga berkewajiban berbagi. Ya, jadi jangan hanya untuk diri kita sendiri, dan itu yang dikatakan tadi oleh Padre Pio dan juga oleh Carlo Acutis, kita berbagi kasih. Jadi itulah buah Ekaristi yang telah kita rayakan bersama, dan kita membagikannya juga kepada sesama kita dimanapun, terutama dalam keluarga, sekitar kita, dan dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada Ibu Evo.